Hei, pengkhotbah, khotbah firman lah. Jangan khotbah perang. Banyak korbannya, gak kasihan kau. Wow. 20 juta lebih manusia tewas di perang dunia 1. Saya lanjutkan untuk membicarakan perang dunia 2. Sekalipun 50 juta lebih manusia tewas di perang dunia kedua. Haleluya. Tapi itu adalah untuk Israel. Glory. Praise the Lord. Sehingga Tuhan pakai perang dunia 1 untuk menghasilkan pekerjaan ke-11. Perang dunia kedua untuk menggenapkan nubuatan para nabi. Untuk membawa Israel pulang ke kampungmu. Terlalu enak kamu di Eropa. Bukan di sini tempatmu. Pulang. Mereka berkeras hati. Namanya Israel, tegar tengkuk. Keras hati. Gak mau pulang. Banyak uang, hepeng di mana-mana. Businessman di mana-mana. Pemegang keuangan dunia. Lihat Wall Street. Lihat New York. Full dengan Yahudi. Dan mereka gak mau pulang. Oke, kalau gak mau pulang. Malaikat, coba ambil arsip. Jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, harus kulepaskan keempat malaikat. Maka malaikat bilang, oh Tuhan, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan seterusnya. Maka dilepaskanlah. Oke, coba lihat. Oke, Jerman. Siapa namanya? Adolf Hitler. Bangkit kamu. Maka semua orang di Jerman pun, wow, Adolf Hitler. Tuhan yang bangkitkan. Tuhan yang bangkitkan. Bangkitkan. Muncul kamu, kurapi kamu. Lihat, bro. Mana lagi? Italia. Gimana? Siapa dia? Oh, Mussolini. Mussolini muncul. Mana lagi? Oh, Stalin muncul. Mana lagi? Roosevelt muncul. Mereka berbangga. Oh, menang pemilu. Enggak, Tuhan yang bangkitkan. Bukan soal menang pemilu. Tuhan yang bangkitkan. Dan pemilu dan yang lainnya itu adalah gangguan politik. Politik disturbance karena sangkakala dibunyikan. Wah, dan sangkakala adalah gangguan politik. Sehingga tampil Stalin di Rusia, tampil Hitler di Jerman, tampil Mussolini di Italia. Keempat malaikat dilepaskan dari sungai-sungai Efrat dinominasi. Untuk apa? Untuk menggocor orang Yahudi yang keras kepala ini. Yang tegar tengkuk dari perjanjian lama. Tegar tengkuk terus. Udah diserahkan ke seluruh bumi pun tetap tegar tengkuk. Kemudian tampil mereka dan dibuatlah perang dunia kedua. Siapa korbannya sebenarnya? Yahudi. Yahudilah korbannya di perang dunia kedua. Yahudi bukan bangsa pada waktu itu. Tidak ada negara Yahudi. Tidak ada negara Israel waktu itu. Israel nggak ikut perang. Israel hanya victim. Korban. Yang perang itu negara-negara, nggak ada negara Israel di situ. Paham? Israel di perang dunia kedua adalah korban. Maka dibuatlah ketika skenario berjalan, semua di tangan Tuhan, sutradara agung. Kalau dunia bilang, oh karena ini, karena itu, karena ini. Dunia bilang, karena Hitler nggak bisa mengalahkan London, nggak bisa menguasai London, terus sudah dia menguasai Belgia, menguasai Prancis, menguasai Polandia, menguasai Austria, giliran London nggak bertekuk lutut juga. Maka dia salahkan karena Yahudi. Dan dari sejak itu kemudian dibuatlah ghetto, perkampungan Yahudi. Disuruhlah orang-orang Yahudi semua kumpul, masukkan ke perkampungan di situ. Gak dikasih makan. Itu baru permulaan kamp konsentrasi. 2 tahun berikutnya dibuatlah kamp konsentrasi dan yang terkenal adalah Auschwitz di Polandia. Amin. Dalam 1 hari 30.000 manusia Yahudi tewas di sana. Disangka kala ke-6 di Wahyu pasal 9. Betul? Dia dibunuh dengan asap, dengan belerang, dengan api. Dikremasi, digas, dan kemudian ditembak dengan peluru sampai nggak ada peluru. Dengan 3 hal, orang Yahudi tewas. 6 juta, sepertiga umat manusia tewas. Jumlah total di perang dunia kedua di seluruh dunia populasi Yahudi adalah 18 juta. Dan Alkitab katakan sepertiga manusia. 6 juta tewas di Holocaust. 6 juta adalah sepertiga dari 18 juta. Anda cek di Museum Holocaust. Bukan Branham yang ngomong. Sejarawan yang ngomong. Gak tambah, gak kurang 6,6 juta. Karena Alkitab sangat akurat dan presisi. Dan Tuhan tunjukkan bukan program ini supaya kita mengikuti programnya Tuhan. Dan kita mengerjakannya dengan akurat dan presisi. Haleluya. Karena ketika Anda tahu keakuratan dan Anda tahu angka-angka yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam pembangunan,
maka doamu akan efektif. Doamu tidak ngawur, doamu tepat jitu. Karena Anda tahu angka-angkanya. Udah dibilang 25 kubit, gak mungkin Anda berdoa, Tuhan kiranya 26 kubit. Anda mengerti maksudnya? Yes sir. Anda tidak akan berdoa seperti itu. Anda akan berdoa tepat menunjuk angka yang sudah disebutkan oleh Tuhan. Hal yang sama dengan doa, Anda akan mendoakan dengan tepat apa yang diinginkan Tuhan, karena Tuhan bukakan programnya kepada Anda. Lihat Tuhan yang memanggil para pekerjaannya, ayo masuk ke kebun anggurku. Masakan Tuhan gak kasih tahu apa yang harus dilakukan di kebun anggur? Masakan Tuhan tidak akan perlengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan untuk bekerja di kebun anggurnya? Cari sendiri sabitmu, cari sendiri guntingmu, cari sendiri keranjangmu. Duh, tadi disuruh kerja, kok sekarang suruh cari sendiri? Iya, cari sendiri, kan aku cuma ngajak. Emangnya itu Tuhan? No way. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mempersiapkan, Tuhan yang menyediakan. Anda hanya tinggal metik, kumpulkan, dapat upah. Oh, haleluya. Pekerjaan yang kayak gitu yang ingin saya lakukan. Semua yang serba gratis. Cuma 1 jam kerja, upahnya sama dengan yang bekerja selama 12 jam dari sejak pagi. Oh, brother, teristimewa melayani Tuhan di zaman ini. Tidak ada yang lebih besar keistimewaan itu. Amen. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan firman. Amen. Masuk dalam programnya. Jadi Tuhan bangkitkan Hitler, Mussolini dan para diktator untuk menggocok orang Israel. Sehingga karena kematian 6 juta, penyiksaan, penganiayaan yang mereka alami, maka timbullah nasionalisme Yahudi mereka. Dan kekuatan nasional mendorong Israel kembali ke tanah perjanjian dan mendirikan negara Israel. 1948, pohon ara sudah bertunas, musim panas sudah dekat. Amen. Haleluya. Tetapi ada kekuatan yang lain. Amen. Yang mendorong mempelai wanita untuk menyatu kembali ke tanah airnya di dalam baptisan Roh Kudus. Dan bukan kekuatan nasional dan politik seperti Israel, tetapi kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Mendorong Anda melalui pembukaan ke-6 meterai, membawa Anda mengenal pendamaianmu di bawah meterai yang ke-7. Sama seperti Israel, didorong oleh kekuatan nasional, di bawah gangguan politik, karena berbunyinya sangkakala. Ke-6 sangkakala mendorong Israel kembali ke tanah airnya untuk menerima sangkakala ke-7, hari pendamaiannya. Amin. Dan bersama-sama dengan mempelai wanita dan Kristus akan menikmati hari raya Tabernakel. Itulah sebabnya Anda lihat, kekristenan di zaman ini taunya hanya Paskah, taunya hanya hari raya Pentakosta, tapi tidak punya ide tentang hari raya sangkakala, hari pendamaian, dan hari raya Tabernakel. Karena 3 ini adalah misteri dan disingkapkan di akhir zaman. Sesudah era hari raya Pentakosta berlangsung, 7 zaman gereja berlangsung, 7 kemudian berlangsung, masa kepengantaran berlangsung, eranya tiba. Dia hakim sekarang, dia anak manusia sekarang, dia bukan lagi anak Allah sekarang, dia adalah anak manusia sekarang. Dan sebentar lagi dialah anak Daud. Amen. Haleluya. Tidakkah Anda bergairah? Dan semuanya berlangsung di harinya Tuhan. In the Lord's day. Ketika Anda melihat api akan segera dilemparkan ke bumi, maka Anda lihat celaka 1 sudah lewat, celaka 2 sudah lewat, sangkakala ke-5 sudah dibunyikan, sangkakala ke-6 sudah dibunyikan. Apa sih yang terjadi di perang dunia 1, perang dunia kedua? Gangguan politik. Betul? Gangguan politik, sangkakala dibunyikan. Tapi apakah meterai? Gangguan keagamaan. Lihat gangguan politik. Kalau udah gangguan politik menyeluruh ke seluruh dunia. Dan keduanya dituliskan di Wahyu pasal 9. Dan ketika sangkakala 5 dan 6 di Wahyu 9 sudah genap, maka pasal mana yang berikutnya harus genap? Sesudah 9, begitu aja kok susah. 9 ya 10, nggak mungkin langsung 12. Kalau pasal 9 udah selesai, perang dunia 1, 2 dituliskan di pasal 9, maka yang harus genap adalah pasal 10. Maka apa yang Anda lihat di pasal 10? Kristus turun dari sorga dengan kitab terbuka di tangannya. Haleluya. Dan dikatakan, singa dari suku Yehuda telah menang. Amin. Di Wahyu 5, dia yang layak untuk mengambil gulungan kitab, membukanya dan melepaskan meterai-meterainya. Dikatakan singa dari suku Yehuda. Sehingga apa yang Anda lihat di situ? Gulungan kitab terbuka. Dia yang turun adalah singa dari suku Yehuda, berbicara king, raja. Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang memberitahukan, dia sedang mencari choosing a bride. Dia sedang memilih mempelai wanita. Dia sedang mencari queen. Dia sedang cari
Esther, bukan Ruth. Karena saya bicara ratu. Gak ada ratu Ruth, yang ada ratu Esther. Amin. Gak ada dia katakan buat Tuhan yang mencari Sarah. Gak ada, Sarah udah jadi istrinya Abraham dari sejak dulu. Amin. Praise the Lord. Dia turun, dia raja. Karena dia yang layak membuka gulungan kita dan melepaskan meterai-meterainya. Karena dia akan jadi raja di kerajaan 1000 tahun. Maka dia butuh pendamping, dia butuh ratu. Haleluya. Maka skenario adalah harus disingkirkan si Wasti. Kayaknya kejam Tuhan ya. Jadi Tuhan menyingkirkan Wasti. Tuhan buat manusia memiliki kehendak, kebebasan untuk memilih. Tuhan tahu bahwa Wasti tidak akan selamanya menjadi ratunya Ahasiweros. Tuhan tahu dari sejak awal hatinya Wasti itu adalah hati yang angkuh dan arogan. Kesombongan karena kecantikannya dan lain sebagainya, karena posisi. Amin. Karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itulah Wasti. Itulah Pentakosta. Amin. Dan Tuhan tahu dari sejak semula. Tapi Tuhan sabar menunggu waktunya. Tuhan juga sabar menunggu Anda tampil. Amin. Haleluya. Maka ketika Wasti tersingkir dengan sendirinya, maka sayembara dibuka. Amin. Sang raja sedang mencari pengganti. Siapa raja? Singa dari suku Yehuda. Dia yang layak membuka gulungan kita, melepaskan meterai-meterainya. Dia datang untuk mencari ratu. Praise the Lord. Penebusan sepenuh